Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Siang. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung kembali dalam kegiatan Pojok PKRS RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan Pojok PKRS yang disiarkan secara langsung melalui media sosial resmi rumah sakit. Perkenalkan, saya Siti Rohana yang akan memandu jalannya diskusi kesehatan pada hari ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara langsung dari tenaga medis yang kompeten dan terpercaya. Kami mengajak seluruh sobat PKRS untuk menyimak dengan baik dan aktif bertanya melalui kolom komentar. Pada kesempatan ini, kita bertepatan memperingati Hari Kanker Anak Sedunia dengan membahas tema yang cukup menarik nih dokter. Tema kita untuk siang hari ini, kupas tuntas leukemia pada anak. Telah hadir bersama kita dokter yang hebat, dokter keren. Terima kasih. Dokter Ika Maya Suryaning Tias, spesialis anak. Beliau merupakan dokter spesialis anak di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Selamat siang dokter. Siang Mbak Rohana. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter. Terima kasih dokter telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami dan sobat sehat PKRS. Dokter, ini dokter untuk mengawali pertanyaan awal nih dokter. Oh, langsung ke pertanyaan. Nggih, langsung mawon nggih dokter. Iya, nggak apa-apa. Biar langsung gini ya dokter nggih. Biar nggak kesiangan. Dokter, sebenarnya apa sih leukemia pada anak itu dokter? Dan mengapa penyakit ini sering terdengar menakutkan bagi orang tua dokter? Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya terima kasih dulu atas kesempatannya dan undangannya untuk mengisi acara podcast pagi hari ini. Siang ya? Siang dokter. Terutama bertepatan dengan Hari Anak Dunia. Dan hari ini juga bertepatan dengan 1 Ramadan. Jadi mungkin terima kasih ini ya untuk Rumah Sakit RSUD M Saleh untuk mengadakan podcast hari ini untuk memperingati Hari Anak Sedunia. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan wawasan dan informasi lebih lanjut kepada orang tua untuk lebih mengenal tentang leukemia pada anak. Mungkin langsung saja untuk leukemia pada anak ini untuk istilah umumnya disebut juga dengan kanker darah ya. Jadi kalau kanker darah pada anak ini disebabkan oleh karena terjadinya pertumbuhan yang hebat atau mungkin tidak terkendali dari sel darah. Sel darah ini maksudnya sel darah yang mana? Ini adalah sel darah leukosit atau sel darah putih. Jadi pada leukemia ini terjadi proliferasi yang tidak terkendali dari sel darah putih yang kemudian disebut sel kanker. Sel darah ini berasal dari sumsum tulang atau yang diproduksi langsung oleh sumsum tulang. Sumsum tulang sendiri itu adalah zat yang diproduksi oleh tubuh dan berada di dalam rongga tulang panjang biasanya ya. Kemudian di sana yang diproduksi itu sebenarnya ada beberapa komponen darah. Mungkin yang biasa kita kenal itu adalah sel darah merah, sel darah putih atau leukosit ini, serta keping darah atau trombosit. Kalau misalnya yang berhubungan dengan leukemia sendiri adalah pertumbuhan atau proliferasi yang tidak terkendali sehingga menjadi sel kanker yang mengganggu fungsi dari sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang. Seperti itu ya mungkin secara definisi. Iya dokter. Terus ini memang mengapa ya dokter kok terdengar
menakutkan bagi orang tua? Apa karena kanker itu tadi nggih dokter nggih? Jadi terdengar kanker darah kan mungkin ini nggih. Yang berhubungan dengan kanker itu adalah sesuatu yang memang berat sakitnya ya. Jadi memang untuk kanker darah ini kenapa menakutkan? Dikarenakan untuk penyebabnya sendiri sampai dengan saat ini penyebab jelasnya, penyebab pastinya ini masih belum diketahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pertumbuhan kanker yang tidak terkendali, maka dia untuk pengobatannya juga tidak mudah. Seperti itu. Mungkin pengobatan lama. Mungkin itu juga sangat mungkin membuat orang tua berat intinya. Itu. Nggih dokter, ini untuk pertanyaan selanjutnya nggih dokter. Iya. Untuk angka kejadian leukemia sendiri di Indonesia apakah tinggi, Dok? Baik. Untuk insiden leukemia pada anak itu merupakan 30 sampai 40% ya dari literatur. Dari studi literatur insidennya sekitar 30 sampai 40% dari seluruh keganasan yang terjadi pada anak. Bahkan ada beberapa literatur itu yang menyebutkan bahwa untuk insiden leukemia pada anak itu sekitar 3/4 dari seluruh kanker atau keganasan yang terjadi pada anak. Jadi memang tinggi sekali untuk insidennya. Oke dokter, ini untuk selanjutnya dokter. Apa saja jenis leukemia yang paling sering terjadi yang menyerang anak dokter? Dan apa perbedaannya dokter dengan yang lainnya dokter? Gimana diulang lagi? Apa saja jenis leukemia yang paling sering menyerang anak dokter? Jadi kalau untuk leukemia pada anak itu ada beberapa pembagian ya. Mungkin yang pertama itu berdasarkan komponen dari leukosit yang yang terlibat. Itu apakah tipe limfoblastik ataukah mieloblastik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tipe akut atau kronis. Jadi mungkin kalau ada dua tadi, yang pertama ada limfoblastik dan mieloblastik, dan ada akut dan kronis. Itu pembagiannya berarti ada akut limfoblastik leukemi dengan akut mieloblastik leukemi. Kemudian ada kronik limfoblastik leukemi dan kronik mieloblastik leukemi. Dari semua pembagiannya ini sebenarnya ada beberapa pembagian yang lain ya. Jadi mungkin untuk mudahnya kita batasi di sini untuk pembagiannya. Pada anak yang paling sering itu adalah yang akut, itu akut limfoblastik leukemi, sedangkan untuk yang kronis itu adalah kronik mieloblastik leukemi. Itu yang insiden terbanyak keganasan pada anak. Sel kanker tersebut yang paling banyak terjadi pada anak. Gejala awalnya apa dokter yang mungkin sering diabaikan dari orang tua? Sebenarnya kalau misalnya bicara tentang gejala awal ini agak susah, dikarenakan untuk terjadi kanker ini kan membutuhkan kurun waktu ya, perjalanannya juga mungkin ya nggak sebentar, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin gejala awal ini kadang tidak disangka gitu ya. Jadi mungkin pasiennya demam lama, demam kok kambuh-kambuhan, demam lebih dari 1 bulan, demam lebih dari 3 bulan. Mungkin secara umum kalau kita bicara tentang demam, mungkin orang tua itu berpikirnya apakah anak saya ini mengalami infeksi, mungkin gitu ya. Infeksi apa? Apakah batuk pilek saja? Apakah diare saja? Ataukah apa? Ini anaknya kesannya keluhan yang lain itu sudah perbaikan, tapi kenapa kok demamnya kok berlarut-larut? Mungkin itu salah satu tanda awal ya. Terus kemudian pada saat pemeriksaan tidak disangka-sangka mungkin ya Mbak ya. Jadinya yang biasa kami temukan di lapangan selain demam lama, anaknya ternyata dari pemeriksaannya, ini pemeriksaan berarti dari anamnesa, dari wawancara ya, maksudnya wawancara anaknya sendiri, kalau misalnya bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri dan orang tuanya. Terus kemudian dari pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan fisik otomatis dari kepala sampai lehernya, terus sampai bawahnya, sampai head to toe intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu kok ada yang mengesankan ke arah
kanker keganasan itu selain demam biasanya ada pucat, terus kemudian ada mudah terjadi perdarahan gitu ya, mudah sakit, mudah demam, terus kemudian ada pembesaran organ. Biasanya pembesaran organ di sini terutama adalah pada area kelenjar, baik itu kelenjar getah bening. Di mana itu kelenjar getah bening? Kelenjar getah bening bisa yang gampang terlihat ya, itu di leher, di ketiak atau di selangkangan. Terus kemudian ada pembesaran pada liver, pembesaran pada limpa. Terus kemudian ada lagi seperti nyeri sendi yang lama diobati tidak sembuh-sembuh, bahkan bengkak pada sendinya. Terus kemudian mungkin jika ada gejala-gejala tersebut, atau mungkin ini bercak hitam ya, kloroma pada kulit. Jika ada beberapa gejala tadi, maka dokter akan memeriksa lebih lanjut. Yang pertama kali dilakukan mungkin adalah pemeriksaan darah lengkap. Mungkin dari situ kita nanti akan berkembang kemana arah sakitnya. Jadi ada beberapa mungkin gejala awal yang yang tadi saya sebutkan itu bisa terjadi, yang nggak disangka-sangka, tapi biasanya berulang dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Dikira demam biasa ya dokter, ya. Tapi kok berulang-ulang baru mungkin iya betul. Terasa. Disertai dengan yang lain ya, seperti tadi itu pucat, gampang mudah terjadi perdarahan gitu. Lebam-lebam gitu nggih dokter. Lebam-lebam. Mudah perdarahan mungkin yang mudah dilihat itu seperti selain lebam, mimisan, terus gusi berdarah, BAB hitam, seperti itu. Nggih dokter. Ini dokter untuk selanjutnya dokter, seberapa penting dokter peran orang tua dalam mendeteksi kanker sejak dini dokter? Iya, anak itu berarti masih dalam tanggung jawab orang tua ya, kalau dibilang anak ya, belum dewasa. Jadi otomatis yang lebih mengerti tentang kondisi anak, mungkin yang pertama jika anaknya masih kecil pasti orang tuanya. Kalau anaknya sudah cukup besar, maka anaknya bisa bicara ke orang tua gejala apa yang dia alami. Untuk peran orang tua di sini sangat penting karena orang tua akan memperhatikan kondisi anaknya, kondisinya apakah ada perubahan seperti itu dari kondisi yang sebelum-sebelumnya. Anak ini biasanya tidak pernah demam seperti ini, anak ini tidak pernah mimisan terus-terusan seperti ini, anak ini juga tidak pernah nyeri sendi terus-terusan seperti ini. Kenapa ya anaknya kok seperti ini? Mungkin begitu. Jadi orang tua ini ya otomatis diharapkan perhatian kepada anaknya, sehingga untuk deteksi dini untuk terjadinya kanker darah ini, leukemi, itu bisa terdeteksi sejak awal. Ini dokter untuk selanjutnya dokter, bagaimana proses diagnosa leukemia pada anak dokter? Mungkin dari tadi kan sudah dijelaskan sama dokter Maya, ada pemeriksaan awal. Nah untuk selanjutnya, kalau saya dengar itu, kalau saya kan kebetulan di ruang dewasa ya dokter, ada pemeriksaan sumsum tulang itu untuk anak, gimana dokter? Iya, sebenarnya untuk gold standar ya, penegakan diagnosa memang sama, yaitu dari bone marrow puncture ya. Tapi tetap dari awal itu nggak bisa dilakukan bone marrow puncture jika memang tidak sangat menjurus kepada leukemia atau kanker darah dari semua yang dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Jadi dari anamnesanya memang harus mendukung ya. Dia ada demam lama, kemudian pucat yang berulang-ulang dan lama, terus kemudian ada mudah terjadi perdarahan, anaknya dengan daya tahan tubuh yang rendah, kemudian terjadi pembesaran organ, baik itu pembesaran kelenjar getah bening, pembesaran pada liver dan limpanya, kemudian ada kloroma atau bercak coklat hitam pada kulitnya yang merupakan infiltrasi ya, atau penyebaran sel kanker pada lapisan kulit dermis ya. Kemudian nyeri sendi yang lama, terus kemudian kalau dari anamnesa semuanya itu ada atau hampir sebagian besar lah ada, maka kita dapat mengarah ke sana.
apalagi ditambah dengan pemeriksaan fisiknya, yaitu tadi pembesaran organ, ada bercak perdarahan, peteki gitu ya, bintik-bintik merah, memang terjadi perdarahan yang berulang. Terus kemudian biasanya yang sangat mendukung dari pemeriksaan fisik ini adalah pembesaran organ. Terus kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Penunjangnya di awal itu adalah darah lengkap ya. Darah lengkap di sini yang dilihat itu adalah terutama HB-nya berapa untuk melihat dia anemi atau tidak, pucat atau tidak. Kemudian yang kedua, leukositnya berapa. Karena pada leukosit ini ada yang kadang leukositnya terutama bagian neutrofilnya itu, leukosit itu ada beberapa bagian ya, mulai dari neutrofil, limfosit, eosinofil, basofil, dan apa itu namanya monosit. Dari semuanya ini, jika pada anak dengan leukemia akut biasanya terjadi penurunan drastis dari profil neutrofil. Kemudian kalau misalnya ada juga pada kondisi tertentu yang namanya leukosit ini sangat tinggi sekali, lebih dari 100.000. Padahal untuk kadar normal leukosit itu kisaran 5.000 sampai 11.000. Ini sampai 100.000, itu kan sangat meningkat ya. Terus kemudian kita, jika ada memang seperti itu, ada penurunan, ini yang penurunan dulu ya. Jadinya ada penurunan dari 3 profil darah, yaitu HB, trombosit, dan leukosit, maka kita melihat ini kelainannya di mana, ini tingkat sumsum tulang atau tingkat bagaimana. Kita akan memeriksa tadi itu apakah ada pembesaran kelenjar getah bening. Jika ada pembesaran kelenjar getah bening atau pembesaran pada liver ataupun limpanya, maka semakin mengerucutkan diagnosa menuju ke leukemia akut. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu hapusan darah tepi. Apakah ada sel muda pada hapusan darah tepi? Jika memang ada dan lebih dari 20%, maka selanjutnya akan dilanjutkan menuju ke pemeriksaan bone marrow puncture yang dilakukan untuk mengambil sumsum tulang, dan itu adalah syarat untuk menegakkan diagnosa leukemia akut. Sakit nih dokter untuk anak-anak? Ya mungkin ya disuntik tuh pasti sakit ya. Disuntik untuk pengambilan darah lengkap aja sakit, sama-sama sakit. Tapi ya sakitnya segimana, pasti ya juga masih bisa di ini ya. Ya dokter, ini untuk selanjutnya dokter, apa saja metode pengobatan leukemia pada anak yang saat ini tersedia dokter? Dan kira-kira berapa lama dokter biasanya pengobatan ini berlangsung dokter? Baik, untuk pengobatan atau tata laksana dari leukemia akut sendiri, ini terutama ditujukan ke insiden yang terbanyak ya, akut limfoblastik leukemia, karena beberapa leukemia yang lain juga membutuhkan modalitas terapi yang lain. Jadi untuk insiden terbanyak adalah ALL atau akut limfoblastik leukemia, maka terapi pilihannya adalah kemoterapi. Kemoterapi ini kurang lebih sekitar 2 tahun. Kemoterapi itu kalau untuk anak-anak itu biasanya kemo obat nopo ini dokter, untuk kemoterapi sendiri itu dokter? Secara definisi kemo itu adalah obat. Obat minum apa? Jika untuk ALL semuanya dilakukan melalui intratekal dan infus. Intratekal itu dimasukkan ke sumsum tulang, yang satunya melalui infus. Infusnya dokter. Ada juga yang diminum. Tergantung derajat leukeminya. Ada L1, L2, L3 yang mana? Berdasarkan BMP atau bone marrow puncture tadi yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa leukemia akut, itu ada penggolongan untuk tingkatan leukemia itu ada L1 sampai L sekian begitu ya. Nanti dia masuk ke mana, maka untuk protokol terapinya menyesuaikan yang mana tipenya. Sesuai derajatnya. Sesuai tipe dan derajatnya. Oke dokter. Ini dokter, bagaimana peluang kesembuhan leukemia pada anak dokter dengan pengobatan yang tepat nih dokter? Ya. Jadi untuk
Prognosa. Oh, bukan ya, bukan prognosa Mas Yan. Peluang keberhasilan pengobatan. Oke, dokter. Oke. Baik, jadi untuk peluang keberhasilan terapi terutama pada insiden terbanyak leukemia pada anak yaitu ALL itu yang menjalani kemoterapi dengan baik sesuai protokol dan sesuai jadwal yang disediakan oleh rumah sakit itu pada anak itu sekitar keberhasilannya adalah 70-80% remisi komplit. Remisi komplit berarti bebas sel kanker betul-betul sembuh ya, betul-betul sehat kembali sel darahnya. Namun untuk kekambuhan, angka kekambuhan atau relapse untuk tumbuh kembali dikarenakan kembali lagi sel kanker adalah pertumbuhan yang tidak terkendali, itu juga besar untuk terjadi relapse atau kambuh kembali sel kankernya. Jika seperti itu juga akan kembali menjalani kemoterapi. Diulang lagi ya dokter. Oke, dokter. Ini dokter, untuk selanjutnya dokter, apa peran terpenting orang tua dokter dalam mendukung anak selama menjalani pengobatan kemoterapi dokter? Untuk di sini untuk anak-anak orang tua sangat penting dikarenakan anak-anak sangat bergantung kepada orang tua ya. Jadi jika anaknya sudah besar cukup mengerti, maka orang tua akan lebih mudah mengarahkan, mungkin seperti itu ya. Selain untuk memberi pengertian kepada anak untuk menerima sakitnya yang pertama ya, kemudian bisa menerima pengobatannya untuk penyembuhan, kemudian mengarahkan untuk nutrisinya, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dalam menghadapi baik penyakitnya sendiri yaitu kanker darah dan juga pengobatannya. Kemudian juga untuk memberikan semangat, kemudian dukungan emosional. Tapi untuk anak yang lebih kecil, ini terutama orang tua sangat berperan penting karena yang anaknya belum mengerti apa-apa, jadinya hampir semuanya orang tua yang menentukan. Di sini orang tua mungkin harus diberikan dukungan juga, bukan hanya yang sakit, orang tuanya harus diberikan dukungan karena orang tuanya di sini akan 100% menghandle semua pengobatan dan keluhan anaknya gitu ya. Iya dokter. Iya dokter, ini untuk selanjutnya kita libatkan pemirsa ya dokter. Untuk pertanyaan-pertanyaan kita cek dulu yang via medsos nih dokter. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Dokter, ini saya mau tanya nih dokter sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman ya dokter ya. Ya. Ini apa penyakit leukemia pada anak itu penyakit keturunan dokter? Jadi mungkin yang untuk kanker sendiri itu memang sampai dengan saat ini kan penyebab pastinya itu belum diketahui. Tapi kalau misalnya berdasarkan untuk pencegahannya kan kita perlu tahu ya apa ini yang bisa dicegah. Maka faktor resiko yang bisa kita sebutkan gitu ya. Kalau mungkin pada orang dewasa mungkin faktor resikonya gaya hidup yang tidak sehat. Tapi kadang gaya hidup ini tidak hanya pada orang tua tapi diturunkan ke anak-anaknya juga gaya hidup tidak sehatnya gitu ya. Mungkin merokok seperti itu ya. Terus kemudian anaknya juga sebagai perokok pasif, meminum mungkin alkohol berlebihan gitu ya, minuman keras. Terus kemudian banyak gaya hidup tidak sehat yang lain, terutama mungkin berhubungan dengan makanan mungkin ya. Sudah? Ini kok ndak ya dokter ya. Dokter. Jadi dilanjut dulu, ini belum selesai jawabnya tadi. Oke, Mbak Rohana nggak fokus.
Jadinya kalau misalnya faktor resiko ini terutama mungkin gaya hidup tuh dari makanan. Makanan yang cepat saji, makanan kemudian yang banyak pengawetnya, banyak bahan tambahannya, itu juga sangat berpengaruh untuk kesehatan anak. Karena anak masih dalam fase tumbuh kembang, sehingga jika gaya hidup tidak sehat ini dilanjutkan juga dapat menjadi faktor resiko untuk terjadi penyakit di kemudian hari. Kemudian untuk faktor resiko yang lain mungkin genetik juga ya. Jadi dari orang tua yang ada dari anggota keluarga yang mengalami keganasan, baik itu kanker darah ataupun keganasan di anggota tubuh yang lainnya, maka mungkin itu akan meningkatkan resiko terjadi kanker pada anak-anaknya. Kemudian yang untuk saat ini berperan mungkin dan ini cukup penting itu adalah lingkungan. Terutama yang pertama itu adalah radiasi. Memang radiasi itu dapat memicu terjadinya kanker. Terus kemudian paparan dari polusi zat kimia, paparan udara, paparan polusi pada udara, paparan polusi pada air itu juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan di kemudian hari bila terakumulasi di dalam tubuh kita dan tidak segera ditangani. Oke, lama-kelamaan gitu dokter. Iya. Oke, dokter, ini ada pertanyaan nih dokter. Ini dari Susanti Arianto dokter. Selamat siang dokter. Mohon izin bertanya dok, apakah faktor resiko yang dapat menyebabkan leukemia dan apakah leukemia adalah salah satu faktor dari keturunan dok? Ini tadi yang seperti dijelaskan sama jawab dokter. ya. Oke. Kita lewati ya dokter ya. Ini untuk selanjutnya dokter dari Fitri.Kuadim. Ini izin bertanya dokter, jika ibu menderita kanker rahim, apakah ada resiko pada anaknya terkena kanker leukemia dokter? Mangga dokter. Jadi kalau misalnya pertanyaannya spesifik seperti ini, ya mungkin kembali ke definisi lagi. Kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Jadi jika memang ibunya ada kanker rahim, maka sel-sel rahimnya di sini yang mengalami pertumbuhan sel yang tidak terkendali sehingga menjadi sel kanker dan mengganggu fungsinya sendiri. Untuk terjadinya leukemia bagaimana? Mungkin bisa. Namun ya semuanya itu ada sebab akibatnya. Jadinya kalau misalnya kita bilang penyebab kanker sendiri belum jelas, maka untuk salah satu penyebab dari kanker serviks ya. Kanker rahim. Kanker rahim atau kanker serviks ini salah satunya adalah human papilloma virus atau oleh karena infeksi virus human papilloma tersebut. Sehingga kita bahkan ada untuk vaksinasi ya, untuk mencegah kanker leher rahim dengan vaksin tersebut. Nah kalau misalnya untuk akut limfoblastik leukemia sendiri, ini kankernya berada di dalam darah. Ya intinya untuk pada anaknya dengan ibu yang menderita kanker rahim, mungkin terjadi peningkatan faktor resiko untuk terjadinya kanker di kemudian hari. Namun untuk spesifiknya kankernya ini ke arah mana dan di organ mana, mungkin ini juga tidak bisa langsung diputuskan nanti langsung ke sini langsung ke situ tanpa ada memang sudah oh iya anaknya ternyata ini, maksudnya sudah ada bukti yang jelas, atau mungkin ada pemeriksaan kromosom gitu ya untuk dia kecenderungan kankernya di mana, seperti itu. Oke dokter, ini untuk selanjutnya tingkat dokter, genetik ya intinya pemeriksaannya ya namanya gitu dokter. Ini dari Bembeng Prasetyo dokter, izin bertanya dokter, apakah pemeriksaan awal yang bisa dilakukan untuk deteksi dini leukemia? Dan apakah jenis-jenis makanan tertentu bisa memicu leukemia, dokter? Terutama untuk anak. Deteksi dini leukemia. Ya mungkin tadi itu ya, gejala-gejala tadi itu yang perlu dilihat kembali apakah terjadi pada anak kita apa tidak gitu ya. Terus kemudian apa yang selanjutnya?
ini dokter, apakah ada jenis makanan tertentu dokter yang sekarang banyak junk food tadi ya dokter ya, Iya. yang bisa memicu leukemia dokter? Jadi untuk saat ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, mungkin karena keterbatasan keilmuan juga ya. Jadi untuk penyebab yang zat yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kanker ini terutama adalah rokok dan asap rokok gitu ya. Untuk yang lainnya ini masih mungkin bisa, tapi karena tiap orang itu dengan latar belakang yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, kadang memberikan perbedaan juga untuk terjadinya hal tersebut. Maksudnya misalnya saat ini banyak konsumsi junk food, terus mungkin dia mengimbanginya mungkin dengan banyak makan buah, banyak makan sayur yang banyak antioksidannya, dia juga berolahraga dibandingkan dengan orang yang hidupnya sedentari, banyak duduk, tidak melakukan aktivitas fisik juga beda untuk akhirnya kan seperti itu ya. Jadi belum banyak faktor perancu gitu ya untuk memastikan dia itu akhirnya sebagai penyebab kanker apa tidak. Nih dokter, untuk sebagai penutup nih dokter, apa pesan dokter untuk orang tua untuk pencegahan terhadap leukemia pada anak dokter? Oh ya, untuk pencegahan leukemia pada anak mungkin yang pertama mungkin pengetahuannya dulu ya. Orang tua harus jika memang di dalam keluarga ada faktor risiko dengan keganasan, maka harus lebih aware kebiasaan gaya hidup apa saja yang selama ini dikerjakan kok sampai ada anggota keluarga yang mengalami kanker ini. Untuk kemudian untuk dapat mencegah ke anaknya mungkin gaya hidupnya dulu itu diperbaiki. Kita mungkin kembali ke yang alami. Contohnya yang alami mungkin dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Terus kemudian kita meminimalisir dari makanan yang banyak zat tambahannya, mulai dari pengawet, pewarna, penyedap dan lain sebagainya. Ataupun yang diawetkan terlalu lama ini sekarang nggak hanya makanan ini ya cepat saji, tapi juga minuman berkemasan. Minuman berkemasan tuh pastinya untuk saat ini banyak yang mengandung gula, mungkin aspartam atau gula sintetik, terus kemudian mengandung pengawet dan pewarna yang tidak sehat untuk kesehatan kita gitu ya. Mungkin yang pertama itu, terus kemudian yang kedua mungkin kita harus banyak-banyak melakukan aktivitas fisik, terus kemudian juga menghindari paparan secara langsung mungkin ya, dari seperti radiasi, kemudian paparan polusi zat kimia. Ya ini agak susah ya. Berarti karena di sekitar kita banyak pabrik yang mencemari air dan udara kita. Terus kemudian banyak kendaraan bermotor yang mencemari udara kita. Jadi mungkin semuanya di sini harus berperan untuk ini. Akibatnya kalau keterlaluan banyaknya itu nanti kalau kita tidak sehat berarti memang atas ulah kita sendiri. Mungkin kita yang harus mawas diri gitu ya, sadar diri apa yang harus dipilih dan tidak dipilih. Berarti pemakaian masker itu penting sekali nggih dokter? Oh iya, salah satunya itu sangat penting ya. Nggih dokter. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dokter Maya atas penjelasan dan edukasi Sama-sama. yang sangat bermanfaat ya dokter nggih. Amin, semoga bermanfaat. Nggih, semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker pada anak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sobat sehat PKRS yang telah mengikuti kegiatan Pojok PKRS RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti Pojok PKRS dengan tema-tema kesehatan menarik lainnya nih dokter. Iya. Tetap jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama peduli terhadap kesehatan anak. Saya Siti Rohana dan Dr. Ika Maya pamit undur diri. Saya juga mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita diterima Allah dan kita semakin dekat dengan Allah. Amin. Ya, dokter. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau mungkin ada yang
kurang berkenan. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.